Oke, ini adalah pertama tentang statistik ya. Jadi statistik ini adalah mata kuliah yang dipelajari di semester 3. Anda diharapkan sudah memahami mengenai matematika 1, biasanya membicarakan tentang persamaan diferensial, dan kemudian dilanjutkan dengan matematika 2, misalkan tentang integral. Kenapa kedua materi tersebut memang merupakan dasar pada saat Anda memahami statistik itu sendiri. Setiap kuliah saya akan memulai dengan quote ya. Quote misalkan ini yang pertama untuk dari Francis Galton, Anda bisa baca ya, until the phenomena of any branch of the knowledge have been submitted to the measurement and the number it cannot assume the status and the dignity of the science. Artinya ya, bagaimana kita memahami suatu fenomena tersebut yang kemudian kita gunakan sebagai perhitungan untuk keperluan di ilmu pengetahuan. Lalu apa yang akan kita pelajari dalam mata kuliah ini? Jadi untuk angkatan 2019 ini memang Anda sudah cukup dimodali dengan beberapa mata kuliah keteknikan ya, model matematika, dan semestinya juga Anda sekarang belajar mata kuliah matematika teknik. Nah, ketika kita bicara statistik, maka ada cukup banyak hal yang akan kita bahas ya. Mulai dari sisi yang pertama, yaitu bagian ini ya, mengenai analisa data. Jadi bagaimana kita melakukan analisa data ini. Oke. Ya, jadi kita mulai dari penataan ya, penataan dan analisa data. Ini merupakan bagian yang cukup penting. Misalnya sederhana, nanti kita mulai dengan mengumpulkan data. Misalnya saja misalnya ini Anda di kelas ini, yang biasa paling mudah adalah tinggi badan ataupun berat badan. Ya, ada tiga orang dengan berat badan pertama saya tuliskan sebagai X1, kemudian 2, dan kemudian X3 ya. Lalu bagaimana kita menganalisa ketiga data tersebut? Nah, itu yang kita pelajari dengan penataan dan analisa data. Misalkan bagaimana kita melakukan sort dari data yang terbesar sampai data terkecil dan seterusnya. Dari hasil tersebut, kemudian kita akan bicara teori probabilitas ya. Apa itu probabilitas? Misalkan nanti kita bicara dua hal, ada probabilitas diskrit dan probabilitas kontinu ya. Dimana setelah itu kita akan mempelajari variabel acak. Karena ya, tadi contohnya berat badan tadi sebenarnya suatu variabel yang harus Anda kumpulkan. Jadi satu ini nanti misalkan Anda bisa ubah menjadi data fosil misalkan. Ataupun data apapun, dan kita dinamakan dengan X besar, X1 dan seterusnya ya. Setelah itu, salah satu hal yang penting di dalam statistik adalah pada satu pengambilan contoh. Pengambilan contoh ini merupakan hal yang sangat
penting nanti kita mempelajari bagaimana kita mengambil contoh atau sampel dari yang ada geologi. Dan biasanya itu data tersebut kita bicara transverse sampling data. Kenapa? Karena kalau ini adalah daerah penelitian Anda berjalan dari satu titik satu sampai ke 2 sampai ke titik akhir, ya, dan data tersebut yang Anda kumpulkan. Nah, lalu bagaimana kita mencari hubungan antara kedua tersebut, ya. Misalkan ini sampel 1 adalah lokasi pengamatan 1, Anda mendapatkan batu pasir. Di lokasi 2 Anda mendapatkan batuan yang berbeda. Di lokasi 3 juga Anda mendapatkan batuan yang berbeda. Oke. Dari situ artinya apa? Teknik pengambilan sampel ini sendiri, apakah dia diskrit, ya, apakah dia bersifat diskrit atau dia bersifat kontinu. Lalu apa itu data diskrit dan apa data kontinu, dan bagaimana kita menentukan nilai tengahnya. Mengapa? Nilai tengah ini nanti kita bicara ada min, ada median. Nah, apa bedanya min dengan median? Kita pelajari. Setelah itu kita juga perlu mempelajari hipotesis. Artinya nanti Anda di waktu SMA mengenal H1, ya, dan H2, atau ini biasa disebut H0 dan disebut H1. Oke. Nah, di situ juga kita akan bicara mengenai Bayesian interval. Ini merupakan suatu hal yang menarik karena kita nanti mengenal istilah prior probability. Jadi kalau Anda di geologi, kita bicara mengenai mengapa sebelum ke lapangan Anda perlu mengumpulkan data-data sekunder, karena sebetulnya Anda bicara mengenai prior, ya, informasi awal. Prior informasi yang Anda kumpulkan, jadi nanti pada saat Anda ke lapangan Anda bisa langsung menemukan titik-titik yang penting di sana sendiri. Hal yang penting dalam geologi adalah masalah dua contoh atau two sample problem dalam bahasa Inggris. Mengapa? Karena biasanya kita akan membandingkan dalam satu rentang tertentu. Dan untuk membandingkannya tersebut, kita bisa dan korelasi. Apakah dia sifatnya linear, ya, ataupun nanti non-linear dan non-linear berganda. Seperti apa? Nanti kita akan pelajari lebih detail. Ada kalanya juga pada saat kita mempelajari statistik ini, tidak semua data sifatnya parametrik. Makanya kemudian kita juga mempelajari statistik non-parametrik. Bagaimana kita menggunakan data-data non-parametrik yang sifatnya intangible, bagaimana misalkan nanti kalau Anda di kuliah di kebencanaan, bagaimana kita mengukur perilaku manusia yang berkontribusi di dalam menangani misalkan, ya, kemampuan dihadapi pada kebencanaan, mereka disebut dengan non-parametrik. Kedua hal ini, kalau ada bicara kenapa dua hal ini, kita bicara dua hal. Kita bicara antara dua contoh dengan dekat waktu. Misalkan kita membandingkan apa yang kondisi morfologi di tahun 96, kemudian kita bandingkan bahwa dengan di tahun 2009, ya. 2019 misalkan. Di situ kita akan melihat bagaimana nilai-nilai tersebut, ya, perubahan tersebut diukur dalam dua waktu tertentu. Lalu untuk membuktikan perbedaan dari dua data tersebut, kita tentunya menggunakan pendekatan teori probabilitas. Dan datanya tentu kita gunakan sebagai data diskrit, ya, dan tahun 96 tersebut kita gunakan sebagai kondisi prior, kembali kepada teori Bayesian. Oke. Dalam kuliah pertama ini, kita akan membahas apa itu statistik. Apa itu statistik, ya, dan buku rujukan yang kita gunakan, ya. Jadi kita bicara statistik itu sendiri, ya. Jika kita bicara statistik, maka kita menggunakan ini buku-buku dasar, ya. Jadi ini buku-buku yang paling populer, statistik dan biologi, dan jika Anda agak kesulitan memahami berbahasa Inggris, Anda bisa membeli buku pengantar di statistik. Ini isinya similar, ya. Dan di setiap chapter,
akan menggunakan perangkat lunak yang kita sebut dengan R. Ya. Oke. Kenapa kita menggunakan bahasa R? Kenapa kita menggunakan R ini? Ya, nanti pada saat R ini adalah open source, jadi Anda bisa gunakan, download, dan bisa mengembangkan sendiri. Ini juga akan banyak digunakan pada saat nanti Anda menggunakan untuk keperluan di mata kuliah lain. Misalkan di informatika, Anda sudah ambil, Anda bisa menggunakan R tersebut. Ya. Kira-kira itu pengantar dari pengantar mata kuliah ini.